Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rif'atan bid-darajat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah sholat Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Al-Fakir pada malam hari ini akan menyampaikan sebuah tema modul yang berjudul taktik parkir bis Qiyamul Lail. Judulnya parkir bis, ya, taktik parkir bis dalam bentuk Qiyamul Lail. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di akhir penghujung bulan Ramadan, serangan bertubi-tubi telah kita alami. Terlebih-lebih yang mau pulang kampung, masya Allah, persiapan harus matang. Maka yang punya istri hobi belanja, maka akan ikut mengantar kemana-mana istrinya, sehingga lupa lagi untuk beribadah sholat tarawih di bulan Ramadan. Maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Maka dari itu strategi bertahan atau parkir bis adalah taktik yang tepat untuk menjaga gawang kita agar tidak dibobol oleh musuh kita, agar tidak dibobol oleh nafsu kita, kemalasan dan lain-lain. Maka dari itu ada 3 hal yang harus kompak dalam menerapkan strategi parkir bis atau Qiyamul Lail yang akan kita berjalan bersama. Yang pertama, head coach atau pelatih harus mampu memotivasi para pemain spiritual agar kompak, agar semangatnya tetap tangguh, gigih, ibadah dengan semangat di berbagai tempat, di mimbar ganti spiritual, tidak henti-hentinya. Head coach atau mungkin saya sebagai kepala pelatihnya untuk memotivasi para pemain spiritual agar para pemain jamaah semangat di penghujung bulan Ramadan. Masya Allah. Jangan sampai pemain yang sudah ini berarti urutan 80 menit mungkin enggak, tinggal 20 menit lagi kita sudah finish, sudah capek, napas ngos-ngosan, Senin Kemis kaki, semangat, konsentrasi bugar dengan pulang kampung dan sebagainya. Head coach harus sabar untuk memotivasi para pemain spiritual. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, untuk membentuk benteng yang kokoh strategi parkir bis agar gawang yang kokoh harus kompak, saling menegakkan kebenaran, saling meneguhkan kesabaran, mengingatkan jangan sampai ada yang celah. Kalau di belakang, di depan gawang pertahanannya ada lubang sincir, itu bisa dibobol musuh. Gawang kita akan dibobol. Maka itu sebagai head coach tidak henti-hentinya sebelum Ramadan mengingatkan, memotivasi agar para pemain spiritual semangat. Dan sekarang waktunya kita menerapkan teknik parkir bis. Yang kedua, DKM sebagai manajer. Sebagai manajer harus mempersiapkan semua logistik yang dibutuhkan pemain. Pemain spiritual butuh suntikan, mungkin bisa air mineral yang mungkin diambil dari gelas itu menjadi botol seperti ini sekarang. Ya. Jadi orang minum juga nafsu minum. Jangan sampai para pemain air saja nggak ada. Ini burung sahara atau apa ya? Jadi disediakan ya, logistik air
mineral, kopinya, atau mungkin kurmanya, atau apapun snack supaya para pemain ini semangat di akhir menjelajah diri tadi. Itu yang manajer ya. Stand latihannya termasuk manajer logistik siapin sekarang hari ini. Sekarang ini 2 dus botol-botol apa itu, jangan yang biasa, yang menarik atau fluoridin atau apa, yang penting semangat. Jangan sampai tenaga diberikan hilang nanti los bobol. Yang terakhir yang ketiga adalah sponsor. Para sponsor atau jamaah yang sebagai pengusaha, jangan pelit, berikan gelontorkan yang loyal di Bank Ramadan ini. Kalau dari rekening ada 200 juta, keluarkan 2,5% per 5 juta. Kalau 100 juta, 2,5%, 2.500.000 keluarkan. Dan jangan malam ini taruhkan kirim sebar. Ada martabak macam, ada bakso kayak ini. Sak lubang-lubang ini baru simpan 1,5 juta, tak berubah harus berapa? Diborong. Ya jangan saya karena timnya akan kuat. Kalau sponsor nggak beli, makanya harus betul-betul sponsor yang loyal sehingga ketika klubnya semangat, manajernya semangat, kemudian sponsornya kuat, insya Allah kita akan selesai sampai akhir Ramadan bahwa kita tidak kebobolan, sehingga kita insya Allah menggapai yang namanya Lailatul Qadar, bukan pada bis sekarang, tapi pada bis dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pada malam ini nanti yang ikut yang mulai sekitar 50 orang atau yang mau ikut silahkan yang datang saja, insya Allah. Jadi kita malam ini bersama-sama, itulah nanti yang akan kita lakukan 11 hari ke depan. Kalau sekarang jam 11 kita sudah berkumpul sampai subuh, hari biasa jam 3 cukup. Apa agendanya di rumah jam 3 bangun, doa tahajud, witir, doa atau tadabbur yang dibaca kemarin pagi. Ada yang disayang, ada pahala, masya Allah. Itu bisa. Jangan sampai hari-hari biasanya ada tahajud dan tidur harus tidur lagi. Jadi lanjutkan nanti yang kita beri malam ini diterapkan di rumahnya dan koridor mungkin yang mini. Jadi tahajud 2 rakaat, itu setelah 1 rakaat doa atau menghafal, memahami makna subuh masjid. Itulah ulama terdahulu melakukan seperti itu. Maka dunia dibangun oleh orang-orang yang ahli yang lain, karena mereka diberikan keutamaan Allah, fadlun Allah, hati yang bersih, hati yang pikir, kata yang hati, kata yang pikir, kata yang bisa. Mereka diberikan keutamaan Allah. Makanya satu orang Rasulullah bisa bangun peradaban dunia bukan seperti yang kita lihat sekarang. Baik, terima kasih. Selamat yang lain. Mudah-mudahan sponsor, manajer dan head coach tetap turun untuk membentengi di depan gawang agar gawang kita tidak jebol. Kalau sudah diceprit takbir barat, kita sudah bisa mengangkat topi dengan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.